Kembali ke kamar, bibir Ezra bergerak sedikit saat melihat wajah tidur yang tenang dan manis seorang wanita kecil. Jejak kelembutan melintas di matanya yang sedingin es. Menempatkan notepad dengan santai di meja samping, dia berjalan ke kamar mandi dengan anggun dan tenang. Saat Kina bangun, dia melihat pria yang mulia dan anggun duduk dengan rapi di sofa, secara tidak sengaja bertemu dengan tatapan matanya yang dingin dan diam. Kemudian dia buru-buru memalingkan muka. Selamat pagi. Dia menundukkan kepalanya dan menyapa dengan sedikit tidak nyaman karena ditatap seperti ini olehnya. Tidak tahu sudah berapa lama Ezra melihat dirinya seperti ini. Kina seharusnya tidak ngiler. Apakah posisi tidurnya masih enak dipandang? Pagi, Ezra menjawab. Sudah berapa lama kamu bangun? Kina dengan santai mencari topik. Dia tadi malam bolak-balik sampai sangat larut baru tertidur. Sama sekali tidak tahu kapan dia kembali ke kamar, apalagi kapan dia bangun. Melihat dia mengerucutkan bibirnya dengan dingin, Kina berkata lagi, apakah kamu sedang menungguku? Terakhir kali kembali, disibukkan olehnya sepanjang malam, tetapi keesokan harinya saat bangun, menyadari dia sudah bangun dan pergi ke aula di lantai bawah sendirian. Dalam hal ini, Kina masih kesal dengannya. Kamu pergi mandi dulu, ada yang ingin aku katakan padamu. Dia berkata dengan sangat serius, oh, baik, Kina mengangguk. Melihat ekspresinya, merasa pasti ada sesuatu yang penting untuk dikatakan, tidak berani mengabaikannya sedikit pun, segera turun dari tempat tidur, mengambil satu set pakaian dan berlari ke kamar mandi. Setelah setengah jam, dia berpakaian rapi, dengan rapi berjalan keluar dari kamar mandi dan duduk di tempat tidur di seberangnya. Menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku sudah siap, apa yang ingin kamu katakan kepadaku, katakanlah. Kamu tidak perlu gugup, dia mengangkat matanya dan meliriknya dengan ringan. Tadi malam, kamu bertanya padaku apakah aku menyukaimu? Aku berjanji akan memberitahumu jawabannya hari ini. Kina menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Dia apakah benar-benar ingin membahas topik yang begitu emosional dengannya di pagi hari? Melihat dia terlihat serius, sama sekali tidak ada kegembiraan atau rasa malu seperti ingin menyatakan cinta, Kina tiba-tiba menjadi sedikit bingung, gugup, gelisah. Ezra membolak-balik buku catatan hitam yang terbuka di pangkuannya, dan setelah beberapa pandangan, dia menutupnya. Kemudian mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius kepadanya, aku tidak tahu apa definisi menyukai. Setelah berkonsultasi dengan seorang psikolog dan mencari jawaban survei emosional otoritatif di internet, saat ini perasaanku terhadapmu sekiranya ada beberapa. Pertama-tama kamu adalah wanita pertama yang aku sentuh tetapi tidak menimbulkan reaksi alergi. Nona Sealer adalah yang kedua, Kina membalas pelan. Jangan menyela perkataanku. Dia menunjukkan sikap yang sangat tegas dan serius saat berada di Elysium, kemudian berkata dengan tegas, dan juga, aku mendapatkan sertifikat denganmu, bukan karena aku bertanggung jawab padamu atau jatuh cinta kepadamu, tetapi karena aku pernah berjanji untuk menikahimu. Tunggu, Kina hampir berseru, menelan ludah dengan bingung. Apanya dulu? Apakah kamu sudah salah orang? Kina yakin bahwa dirinya tidak mengalami insiden aneh seperti amnesia dan melupakan dia. Dan sebelum bertemu dengannya, dirinya tidak pernah menjalin hubungan sama sekali, dan sama sekali tidak ada yang namanya janji seumur hidup atau apalah semacamnya. Pria yang mulia dan luar biasa seperti Ezra dapat diingat secara mendalam hanya dengan satu pandangan. Jika dia pernah mengenal Kina sebelumnya, tidak mungkin Kina tidak mengingatnya. Jadi, satu-satunya kesimpulan adalah, dia sudah salah orang. Memikirkan kemungkinan ini, hatinya tiba-tiba terasa berat, mendung, sedikit tercekik, dan sesak. Aku tidak salah orang. Kamu memiliki tanda lahir abu-abu berbentuk seperti kelinci di paha bagian dalam. Mata Ezra jatuh ke paha Kina, berkata dengan sungguh-sungguh. Kina tiba-tiba menutup kakinya, naik ke tempat tidur, dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Tapi aku cukup yakin bahwa aku tidak pernah mengenalmu sebelumnya.
Apalagi memintanya berjanji untuk menikahi dirinya. Ingat sendiri apa yang kamu lupakan. Nada bicara Ezra agak dingin, sedikit mengernyit, emosinya sedikit berfluktuasi. Kina melengkungkan bibirnya, karena kata-katanya, dia mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar pernah bertemu sebelumnya. Lalu kamu lanjutkan, apakah kamu menyukaiku, menikahimu untuk memenuhi janji tahun itu? Dia berhenti dan mengatur kata-kata di dalam hatinya. Wajahnya yang tampan dan seksi lanjut berbicara dengan wajah yang dingin dan serius, tapi kamu memberiku rasa yang sangat nyaman. Saat kamu memelukmu, itu seperti mainan berbulu yang menggosok ke hati, sedikit geli dan lembut. Kamu tidak terlihat seperti sangat cantik, dan juga bukan yang tercantik, berprofil tinggi. Kekanak-kanakan dan muda, tapi sangat tidak diduga membuatku merasa sangat enak dipandang dan nyaman. Oh, lanjutkan. Wajah Kina memerah dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Meskipun ekspresinya yang menakutkan tampak seperti komentar rutin, suaranya yang dalam sangat enak didengar. Ini membuat hatinya terasa manis. Meskipun Ezra tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi dia itu menyukai dirinya, kan? Benar, kan? Benar, kan? Selalu disela, Ezra menundukkan kepala melihat catatan di buku catatan, tetapi Kina tiba-tiba melompat, meraih buku catatan di tangannya, dan melirik dengan kasar. Dengan marah berkata, kamu ternyata mengambil naskah. Kina bahkan merasa seperti muncul keajaiban. Ezra ternyata bisa mengucapkan begitu banyak kata-kata manis, dan ternyata dia membaca sesuai dengan naskah. Ezra mengambil kembali buku catatan itu, mengerutkan kening dan dengan tegas berkata, saat aku berbicara, jangan menyelaku, duduk dengan baik. Kina mengerucutkan mulutnya dengan sedih, dengan lapisan kelembaban di matanya, dan duduk kembali di tempat tidur dengan patuh. Menyebalkan sekali, ternyata memegang naskah, kebohongan yang seperti itu, meskipun Kina mendengarnya, juga tidak akan percaya. Setelah melihatnya duduk dengan baik, barulah Ezra menjelaskan dengan serius, aku sudah mengatakannya padamu, aku tidak pernah menyukai orang, dan tidak mengerti apa itu suka. Apakah aku menyukaimu? Aku pikir jawaban ini sangat penting bagimu, dan aku tidak ingin tergesa-gesa memberimu jawaban, dan tidak bisa mentolerir jawabanku yang tidak serius. Ini adalah apa yang aku tulis tentang karakteristik dan perasaanku sendiri terhadapmu setelah aku memeriksa definisi suka di internet. Bermaksud memberitahu Kina bahwa naskah ini ditulis oleh dirinya sendiri, bukan kutipan dari karya orang lain. Menuliskannya, lalu memberitahunya, membacakan untuknya. Benarkah? Mata Kina berkedip, menahan basah di matanya. Menatap wajahnya yang tampan dan dalam dengan hati-hati, dia memperhatikan bahwa ada warna biru hitam yang sangat pucat di bawah matanya. Dia pergi tadi malam hanya untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah dia menyukai dirinya sendiri? Ezra mengatakan dia berkonsultasi dengan psikolog dan memeriksanya di internet tadi malam, hanya untuk memberikan jawaban yang tepat dan bertanggung jawab kepada dirinya. Kapan dia kembali ke kamarnya untuk tidur tadi malam? Atau belum tidur sama sekali? Ezra menutup notepad dengan elegan dan rapi, berkata dengan nada yang sangat serius, jika kamu memiliki keraguan sekarang, termasuk perkataan yang terakhir, aku rasa ini bukan saatnya untuk mengatakannya. Ezra menutup notepad dengan elegan dan rapi, berkata dengan nada yang sangat serius, jika kamu memiliki keraguan sekarang, termasuk perkataan yang terakhir, aku rasa ini bukan saatnya untuk mengatakannya. Tidak, kamu lanjutkan saja. Kina melihat Ezra bangkit dari sofa dan hendak pergi, seketika dengan cepat melompat dari tempat tidur, memegang tangannya erat-erat dengan kedua tangan. Aku berjanji tidak akan mencurigaimu lagi dan juga tidak akan menyela perkataanmu. Suka atau tidak suka dirinya, satu kata, hanya masalah beberapa detik saja. Tetapi dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk memahaminya. Ini sudah cukup untuk melihat bahwa dia sangat serius dalam menjawab pertanyaan itu dan dengan hati-hati menanggapi perasaannya. Ezra menoleh, menjilat bibir, menatap wajah kecilnya yang lembut dan menawan, dengan tatapan yang menyanjung,
matanya yang penuh dengan sanjungan bersinar, seperti bintang paling terang di malam hari, membuat orang tidak bisa marah padanya atau pasang suasana hati yang tidak bahagia. Ezra, apakah aku memberitahumu atau tidak? Ekspresi dingin dan serius barusan saat kamu berbicara sangat mendominasi, dan juga wajahmu yang serius dan tegas ternyata jauh lebih tampan dari biasanya, dan suaramu sangat bagus, rendah dan merdu, seperti cello terbaik dengan kualitas suara yang luar biasa, mengalir di udara seperti wewangian anggur merah yang paling lembut dan memabukkan dengan sejarah yang panjang. Mengetahui bahwa keraguannya telah membuat Ezra tidak senang, Kina menjabat tangannya dengan genit, senyum di wajahnya sangat cerah dan mempesona, kemudian memujinya, hanya untuk mendengarkan lanjutannya. Aku ingin mendengar darimu, kamu selesaikan apa yang belum kamu katakan, boleh? Duduk dengan baik, Ezra berkompromi dan duduk lagi. Baik, Tuan Okto, Kina berdiri tegak dan memberinya hormat militer, lalu naik ke tempat tidur, duduk dengan tegak, dan menatapnya dengan mata cerah. Hatinya sangat bersemangat, dia akan menyatakan perasaan, dia akan menyatakan perasaan. Kaki ramping dan lurus Ezra tumpang tindih dengan anggun dan malas, ekspresinya serius, tidak tersenyum, kata-katanya dingin dan serius terus mengatakan apa yang dia pikirkan tentang dirinya dari lubuk hati, aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Sebelum aku bertemu denganmu, aku hanya fokus pada karirku. Setelah menerima sertifikat bersamamu, aku masih tetap fokus pada karirku, tetapi bertambah pemikiran. Kamu sangat patuh dan berperilaku baik, tidak mengeluh. Itu membuatku merasa sangat santai dan nyaman. Pekerjaanku sangat banyak dan sangat sibuk, jarang meninggalkan Elysium. Dulu aku tidak merasakan apa-apa, tetapi sekarang aku ingin bertemu denganmu dan mendekatimu. Aroma tubuhmu membuatku merasa sangat damai, hangat dan lembut, dan juga. Ezra tiba-tiba terdiam. Kina mengira dia lupa dengan kalimatnya, kemudian bersuara mengingatkannya, kamu boleh melihat buku catatanmu, baru lanjut berbicara. Mengetahui jawaban yang dia berikan padanya sangat berhati-hati, jadi sebelum berbicara, dia mempertimbangkannya lagi dan lagi dalam pikiran. Kamu memiliki kekurangan yang perlu diubah. Ezra mengerutkan kening dengan sungguh-sungguh, kedepannya tolong jangan menyela sebelum aku selesai berbicara, itu akan mengganggu pikiranku. Kina terdiam, mengangguk dan tidak berbicara lagi. Aku memiliki dorongan fisik yang kuat terhadap dirimu. Itu bukan karena kamu adalah satu-satunya orang yang bisa aku sentuh. Bagi orang luar, terlihat lebih cantik dari kamu, tetapi aku menolak pendekatannya, meskipun fisik aku normal. Aku tidak akan memiliki pemikiran seperti itu kepada wanita lain. Itu membuktikan bahwa hanya kamu yang bisa membuatku merasa impulsif secara fisik. Dia berbicara dengan serius, dan kata-katanya lugas tetapi tidak ada keinginan sedikit pun. Kepala Kina tertunduk malu-malu, wajahnya memerah dan menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, seluruh tubuhnya terasa panas karena kata-katanya. Ternyata barusan dia tidak melupakan kata-katanya, tetapi sedang memikirkan bagaimana mengekspresikan topik yang malu ini. Aku memiliki sikap yang sangat posesif padamu. Ezikra sangat menyukaimu. Aku merasa berutang padanya, melepaskanmu untuknya dapat menebus sebagian besar hutangku padanya. Tapi aku tidak ingin melepaskanmu, dan aku bisa menerima kamu bersamanya, atau dengan pria manapun selain aku. Ezra menatapnya dengan serius, matanya yang dingin melembut tanpa sadar seperti salju musim dingin yang mencair di musim semi. Meskipun sangat posesif, aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Aku menghormati semua yang kamu lakukan. Aku kaya, saat mengemudi dan melewati pusat perbelanjaan, aku akan berpikir apakah pakaian musim terbaru itu cocok denganmu. Yang pasti gaya perhiasan sederhana dan elegan mungkin sangat cocok untukmu. Restoran yang belum pernah kamu kunjungi, aku ingin mengajakmu mencicipinya saat aku punya waktu luang. Kamu sangat gampang merasa puas, aku rasa kamu pasti menyukainya, aku suka melihatmu tersenyum, hal-hal ini seharusnya bisa membuatmu bahagia. Aku memiliki kekuatan, kamu adalah istriku, aku akan melindungimu selama sisa hidupku.
Menggabungkan semua pemikiranku terhadap dirimu sebelumnya, ditambah dengan analisis yang Moody berikan kepadaku dan definisi otoritas internasional di internet, aku pikir aku memang menyukaimu. Dia dengan tegas menyatakan kesimpulannya, aku pikir aku memang menyukaimu. Meskipun dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya sejak awal, Kina dikejutkan oleh kata-kata ini untuk waktu yang lama dan tidak dapat bereaksi. Sejak pertama kali mengenalnya sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya Ezra berkata begitu banyak dan panjang. Melihat Kina menangis, Ezra tiba-tiba mengerutkan alisnya dengan serius. Apakah kamu tidak puas dengan jawaban ini? Ah, Kina tertegun, mengabaikan penglihatannya yang kabur dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku sangat puas dengan jawaban ini. Ezra mengatakan dia menyukainya. Dia menceritakan semua pikiran di hatinya. Ini membuatnya merasa bahwa cintanya terhadap dirinya sangat berharga. Kamu menangis, nada suara Ezra menjadi berat. Kina dengan santai menyeka air mata di wajahnya, tersenyum dan menyipitkan mata. Aku sangat senang, tangisan bahagia. Aku hanya mengucapkan kata-kata ini sekali saja. Kamu ingat, jangan tanya aku apakah aku menyukaimu atau tidak di masa depan. Dia meletakkan buku catatannya, berdiri, dan berjalan ke arahnya. Bagaimana jika aku ingin mendengarnya? Maukah kamu memberitahuku di masa depan? Kina bertanya, tidak akan, kamu akan menangis. Ezra menolak dengan dingin. Dia tidak bisa memahami pikiran Kina, hanya mengucapkan pikiran di dalam hatinya, tetapi malah membuatnya menangis. Aku berjanji tidak akan seperti ini lagi di masa depan. Jika kamu punya waktu di masa depan, katakan padaku lagi, aku ingin mendengarnya. Kina mengangkat senyum senang dan menawar, aku tidak suka mengatakannya untuk kedua kali. Dia menarik tangannya dari kedua lengan Kina, apakah kamu tidak suka melihatku tersenyum? Aku suka mendengar kamu mengatakan hal-hal ini, jika kamu mengatakannya padaku, aku akan sangat bahagia. Siapa yang tidak suka mendengar kata-kata manis dan dikatakan dari mulut pria ini, itu bahkan lebih berharga dan langka. Senyummu sekarang agak palsu dan mencolok, dia berkata dengan dingin dan jujur. Kamu, Kina tersenyum kaku dan menghentakkan kaki dengan marah. Benar-benar tidak mengerti keadaan, mengapa kecerdasan emosionalnya begitu rendah. Itu membuatnya sangat ragu apakah dia baru saja membelah kepribadiannya, dan baru kemudian mengatakan kisah cinta manis yang membuat orang menangis. Pergi cuci muka dan turun untuk sarapan. Dia mengangkat tangannya untuk menghapus air mata yang masih menggantung di matanya, dan berkata dengan dingin.